materi kita adalah tentang energi dalam sistem kehidupan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan kompetensi dasar 35, menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kamu miliki adalah: 1. Kamu dapat menjelaskan tentang konsep energi. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan sumber-sumber energi. 3. Kamu dapat menjelaskan perubahan energi yang terjadi di sekitar kamu. Keempat, kamu dapat membedakan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang keempat, kamu dapat menjelaskan konsep fotosintesis. Materi kali ini kita akan membahas energi dalam sistem kehidupan. Apa yang kita butuhkan untuk bergerak? Mengapa kita butuh makan? Untuk tahu jawabannya, ayo kita pelajari. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan perubahan. Jadi untuk melakukan kerja atau aktivitas kita membutuhkan energi. Nah, dari energi ini ada beberapa bentuk-bentuk energi. Nah, diantaranya ada energi kimia, yaitu energi yang terkandung dalam suatu zat, dan energi listrik, yaitu energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Selain itu, ada juga energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi potensial itu yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggian atau karena kedudukannya. Sedangkan energi kinetik ialah energi yang dimiliki suatu benda ketika ia bergerak. Energi potensial dan energi kinetik ini dapat dihitung. Untuk menghitung energi potensial itu menggunakan EP sama dengan M kali G kali H. Sedangkan untuk menghitung energi kinetik yaitu menggunakan persamaan EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Nah, dari energi kita harus tahu ada hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi contohnya dari energi diam. Jadi suatu benda diam pun itu memiliki energi. Jadi ketika dia diam dan dia bergerak, maka energi itu akan berpindah dari energi potensial, dia diam, kemudian dia bergerak memiliki energi kinetik, sama dengan energi listrik, kemudian dirubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dirubah menjadi energi panas seperti gosokan, rice cooker, lampu, dan TV. Terus ada sumber-sumber energi, ada energi tak terbarukan dan energi terbarukan. Energi terbarukan itu energi yang dapat diperbarui atau didaur ulang. Jadi walaupun dipakai banyak, energi ini tidak akan habis. Sedangkan energi tak terbarukan, energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi ketika terus dipakai, maka lama-kelamaan dia akan menjadi habis. Nah, contoh energi terbarukan itu ada energi cahaya dan energi angin. Sedangkan untuk energi tak terbarukan, contohnya ada fosil dan energi nuklir. Batu bara, ya. Energi batu bara juga termasuk. Nah, kita lanjut ke makanan sebagai sumber energi. Nah, kalau kita puasa atau kalau kita tidak makan, itu kan tubuh kita menjadi sedikit lemas kan. Nah, itu dikarenakan tubuh kita membutuhkan sumber energi. Dari mana sumber energi itu? Yaitu dari makanan yang kita makan. Nah, ada beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi. Yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, ada vitamin dan mineral. Kenapa vitamin dan mineral tidak dimasukkan? Karena vitamin dan mineral dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit. Nah, yang paling utamanya itu kita membutuhkan karbohidrat, yang kedua protein, kemudian lemak. Nah, karbohidrat bisa kita dapat dari nasi, ubi, jagung, dan protein dari ikan, susu, daging juga ada, kacang-kacangan. Untuk lemak juga ada daging, dari susu juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas transformasi energi pada makhluk hidup.
Jadi sebelum menjadi energi, makanan itu akan dirubah dari suatu makanan melalui proses metabolisme dan akhirnya dirubah menjadi energi. Nah, itu melalui proses metabolisme dari makanan kemudian dicerna menjadi energi. Metabolisme itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabol, yang artinya berubah. Nah, metabolisme ini terbagi menjadi dua. Ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini yaitu perombakan atau perubahan dari molekul kecil dengan bantuan cahaya matahari menjadi molekul besar. Sedangkan katabolisme itu kebalikannya, yaitu perombakan molekul besar kemudian dirubah menjadi molekul kecil dan menghasilkan energi. Contoh dari anabolisme itu ada fotosintesis, sedangkan contoh dari katabolisme ada pencernaan makanan dan respirasi. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sintesis artinya penggabungan. Jadi proses fotosintesis ini penggabungan antara cahaya, air dan karbon dioksida. Air dan karbon dioksida kemudian dirombak dengan bantuan cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa ini nanti akan disimpan dalam bentuk buah, sedangkan oksigen nanti akan dikeluarkan sebagai bentuk dari respirasi tumbuhan. Jadi fotosintesis itu yaitu suatu proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dan hanya terjadi pada tumbuhan berklorofil. Ya, tumbuhan berklorofil itu tumbuhan yang berwarna hijau. Selanjutnya ada pencernaan makanan. Fungsi makanan yang paling utama adalah menyediakan energi untuk melakukan semua bentuk kerja seperti olahraga, belajar, berjalan, bahkan tidur. Nah, jadi pencernaan makanan ini kebalikan dari fotosintesis. Jika fotosintesis itu merombak molekul kecil menjadi molekul besar, maka pencernaan makanan ini mengubah molekul besar menjadi molekul sederhana kemudian menjadi energi. Nah, selama proses pencernaan makanan tersebut terjadi pula proses respirasi di dalamnya, di mana ketika mencerna suatu makanan maka terjadi respirasi. Jadi respirasi merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Proses respirasi sel ini mengubah energi kimia dalam makanan menjadi energi yang dapat digunakan langsung, misalnya energi otot untuk bergerak. Demikianlah video pembelajaran kita buat hari ini anak-anak ibu semuanya. Ibu sangat mengharapkan kamu bisa memahami tentang video pembelajaran kita kali ini. Nah, di dalam video ini juga ibu sertakan latihan. Kiranya kamu menyelesaikannya dan mengumpulkannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sebelum kita mengakhiri video ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa. Tetap kamu ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan kamu supaya kita bisa berjumpa